cerdas dan kompeten. SMK Satya Praja II memiliki program keahlian RPL, Rekayasa Perangkat Lunak, TAV, Teknik Audio Video, TBSM, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, TMI, Teknik Mekanik Industri, dan TKRO, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. SMK Satya Praja II Petarukan, sekolah dengan sejuta prestasi, baik bidang akademik maupun non-akademik, seperti menjadi peserta pameran teknologi tepat guna nasional tahun 2022. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. 'Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. 87.7 FM LPPL Radio Suara Widuri FM. Satu dalam inspirasi. Ya, selamat pagi untuk Anda sahabat Widuri. Di kesempatan hari ini, di hari Kamis 9 Maret 2023, kita akan ada dialog interaktif bersama Bawaslu Kabupaten Pemalang dengan tema Ayo Awasi Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih-Pemilu tahun 2024. Langsung aja di studio 2 ada Rida Nirvana beserta narasumber. Ya, halo selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pemirsa di channel YouTube Radio Suara Widuri dan juga untuk Anda pendengar di 87.7 Radio Suara Widuri pagi hari ini. Seperti yang kemarin sudah
dibincang-bincangkan ke Anda, diberitakan kepada Anda informasi bahwa hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, dan kita akan berbincang tentang apa ya tadi ya? Tentang coklit ya. Ayo awasi coklit. Jadi untuk Anda yang di rumah, silakan Anda bisa buka channelnya di Radio Suara Widuri, ataupun Anda bisa langsung kontak di 02843215111. Sudah hadir di studio di sebelah kanan saya ini ada Bapak Heri Setiawan, Sarjana Hukum. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang. Selamat pagi, Pak Heri. Selamat pagi, Mbak Rida. Kabar baik ya, Pak ya? Alhamdulillah baik, Mbak Rida. Alhamdulillah. Mbak Rida sehat, Mbak Rida. Alhamdulillah, Pak Hastunipun. Kemudian ada Pak Abdul Maksus, SPDI, Sarjana Pendidikan Islam, begitu? Ya. Oke. Beliau adalah Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rida. Iya, pagi, kabar baik hari ini ya. Alhamdulillah baik. Hari ini kita pakai batik. Budaya Indonesia dan budaya Jawa terutama, karena batik itu identik dengan Jawa gitu. Iya. Walaupun kalau Pak Heri ini kan biasa melanglang buana ya. Artinya di Kalimantan juga ada batik. Iya. Di Sumatera ada batik. Betul. Dengan etnisnya masing-masing begitu. Hari ini untuk Anda yang kebetulan belum didatangi oleh apa istilahnya panitia, petugas lah ya, petugas yang mendata Anda, biasanya ada yang pagi datang, lawangnya tutupan, Iya. ya, siang datang, kuncinan, malam datang, nggak ada orangnya. Jadi menjadi petugas ini juga satu tanggung jawab yang betul-betul harus ada kesabaran dan keikhlasan, begitu ya, Pak ya. Kalau mereka nggak sabar, ya udahlah, didatangi pagi, siang, malam nggak ada, ya sudahlah, nggak begitu dong ya. Oke. Dan untuk ini akan didatangi oleh para petugas, Anda juga harus bersiap diri ditanya-tanya, nggak usah takut, karena pertanyaannya sangat mudah dan pasti bisa dijawab, karena itu tentang hal-hal pribadi kita, terutama tentu saja nama yang pertama ya. Oke deh. Dan kita akan yang di rumah juga mungkin kan, terima kasih dulu ini yang sudah masuk by live chat di sini, thank you banget sudah hadir, kita akan bacanya nanti. Yang di rumah pasti juga pengen nanya coklit. Dari kemarin juga ada yang nanya coklit itu apa sih, Mbak? Nanti besok ditanyakan gitu. Jangan sekarang saya yang jawab. Lebih afdol karena Ketua Bawaslu ada di sini. Coklit itu apa sih, Pak Heri? Ya. Selamat pagi untuk fans Sahabat Widuri dan seluruh sahabat Bawaslu juga dimanapun Anda berada. Perlu saya sampaikan bahwa tahapan pemilu serentak 2024 ini kita sudah masuk pada tahapan pemutahiran daftar pemilih. Pemutahiran. Okay. Jadi seluruh warga negara Indonesia, khususnya juga warga masyarakat Kabupaten Pemalang yang sudah memenuhi syarat untuk didaftar menjadi calon pemilih pada pemilu 2024 besok. Nah, salah satu yang tahapannya itu adalah coklit. Coklit itu kalau ini pencocokan dan penelitian data pemilih. Pencocokan ya, Pak Heri ya? Pencocokan dan penelitian. Jadi di sini warga masyarakat Pemalang yang sudah punya hak pilih itu wajib untuk masuk dalam daftar pemilih, karena pemilu itu pada dasarnya adalah program nasional, gawenya kita semua, dan itu masyarakat yang punya sebenarnya. Warga negara Indonesia ini yang punya sebenarnya, kita semua yang memiliki pemilu. Nah, tidak dipungkiri juga bahwa masyarakat yang sudah punya hak pilih kadang terlewatkan. Gitu ya? Terlewatkan. Jadi maka dari itu fungsinya coklit ini penting untuk memastikan bahwa warga masyarakat, warga negara Indonesia yang punya hak pilih jangan sampai tidak terdaftar. Eman-eman ya, Pak Heri ya? Dan jangan sampai juga warga masyarakat yang tidak memenuhi syarat tapi malah justru terdaftar.
Nah, ini makanya ini perlu dipastikan gitu, Mbak. Iya, kita baru saja mulai nih Pak Heri, tapi yang di rumah sudah nggak tahan banget karena sudah diinformasikan bahwa jam 9 kita mulai dan ternyata sekarang sudah sudah jam 10 kurang 20 menit ya. Kita nanti ya di 0284321511. Oke, untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, kita baru pemanasan ya. Oke, ini tadi tentang coklat, pencocokan ya. Jadi dicocokkan karena ada kemungkinan 5 tahun yang lalu usianya baru sekian. Atau 5 tahun yang lalu masih ada orangnya, sekarang sudah nggak ada, barangkali begitu ya. Daftar pemilih itu juga berubah terus kan, kayak ada yang pemilih pemula, ada yang tadinya punya hak pilih tapi jadi tidak punya hak pilih, misalnya warga sipil yang menjadi tentara, menjadi polisi, itu kan nggak boleh. Itu kan harus netral ya, ya, Pak ya. Makanya tidak punya hak pilih. Begitu juga yang tadinya sudah jadi polisi atau tentara, terus pensiun, memasuki masa pensiun itu menjadi sipil kembali dan punya hak pilih. Oke deh, iya deh kayaknya ini yang sudah nggak tahan banget buat nanya-nanya, kita sambung aja dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, suaranya agak kenceng, Mas. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dari siapa, di mana? Muhammad Sobirin, betul. Muhammad Sobirin di mana, Mas? Di mana, Mas Muhammad Sobirin? Bodeh. Oke, yuk. Muhammad Sobirin di Bodeh. Apa pertanyaannya? Halo, Mas. Masih di sana? Pertanyaannya apa, Mas Muhammad Sobirin? Halo? Halo, ya. Ya, langsung. Tanyanya apa? Ya, pertanyaan nanti sama Pak Heri, ya, Pak Heri. Ke Pak Heri, oke, boleh. Apa tanyanya? Ya, jadi kalau untuk coklat, ya untuk coklat itu berarti kan apa yang perlu disiapkan oleh kami lah, oleh yang mau didata itu. Oke. Data yang disiapkan. Oke. Data yang disiapkan. Data yang disiapkan oleh yang didatangi. Itu saja? Atau ada pertanyaan lain? Terus yang kedua, misalkan data itu yang dibawa oleh teman-teman petugas itu biasanya malah diupload misalkan diupload di Facebook, itu diperbolehkan nggak ya kalau menurut dari pengawas itu? Nanti mohon penjelasan, barangkali banyak beberapa teman-teman yang di desa itu mengupload di Facebook dan sebagainya ya. Itu aja sementara. Salam hormat buat Pak Heri dan Mas Maksud. baik. Semangat, salam awas. Oke, terima kasih. Salam apa tadi? Salam awas. Salam awas, ya. ngawasi soalnya gitu ya. Oke, terima kasih buat Bapak Pak Mas ini Muhammad Sobirin di Bodeh. Oke, penanya berikutnya. Halo, selamat pagi. Pagi, Iya, pagi dari siapa, di mana? dari Bu Evi di Taman. Ibu Evi di Taman. Baik, Bu Evi, pertanyaannya. Tanyanya mau nanya Pak, KTP-nya Pemalang. KTP Pemalang. Tapi kita tinggal di Pemalang, apakah bisa dicoklit? Ya, begitu aja, makasih. Oke, terima kasih. KTP-nya Pemalang tapi tinggalnya tidak di Pemalang. Terus coklatnya gimana gitu kali ya? Apakah bisa dicoklit gitu? Bisa dicoklit, bisa ditulit. Terima kasih Bu Evi di Taman. Pertanyaannya lugas banget ya. Terima kasih. Tapi inilah ketidaktahuan, kurang pahamnya seseorang yang harus ditanyakan di sini agar mereka paham. Oke, ditunda dulu untuk yang ingin bertanya. Kita langsung ke Pak Heri tadi. Dari Pak Muhammad Sobirin di Bodeh. Kalau coklit, apa yang perlu disiapkan oleh orang-orang yang nantinya dicoklit oleh petugas katanya? Sahabat Widori, untuk yang belum dicoklit ini, nanti menunggu petugas pantarlih yang akan mendatangi itu, dengan cukup menyiapkan KTP, identitas yang sudah memenuhi syarat tadi, terus KK. Biar nanti dicocokkan antara identitas dengan KK-nya betul apa enggak. Itu hanya itu sebenarnya. Hanya itu. Terus keberadaan orangnya dipastikan ada di situ, tinggal di situ. Tapi kalau seperti tadi
Tadi yang pertanyaan kedua apa? Nanti mungkin bisa Misal data dari apa namanya yang sudah didata gitu ya, sama petugas diupload di medsos. Apakah memang terjadi seperti itu? mungkin Pak Masus bisa. Ini kan nambahin. data rahasia ya, termasuk NIK dan lain sebagainya. Gimana Pak Maksus? Oke, terima kasih Bu Rida ini ya. Menanggapi pertanyaan tadi yang dari Pak Sobir ya, Pak Sobir terkait Bode. dengan data yang diupload di media. Jadi terkait dengan perlindungan data itu sebenarnya kan harus hati-hati ya, hati-hati. Apalagi sampai mengupload data pribadi penuh, artinya di situ ada NIK dan sebagainya ya. Itu sebenarnya di era sekarang ya ini harus hati-hati dan bagi penyelenggara pemilu ya seperti Bawaslu ini juga melindungi ya, melindungi terkait dengan data pribadi. Jadi tidak diperkenankan ya. Umpamanya ini dari jajaran pengawas kemudian ada laporan masuk, data itu tetap dilindungi ya, tidak diupload, tidak di-share sembarang itu kecuali kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal itu umpamanya memberikan saran perbaikan kepada KPU. Ya kami serahkan datanya kan begitu untuk dicoklit atau didata. Lah cuma ada perbedaan terkait dengan coklit hari ini ya. Coklit ini menggunakan e-coklit juga ada di situ. Jadi data begitu sudah selesai dicocokkan langsung di-upload dengan sistem e-coklit itu. Nah, itu kan terkanalkan atau sampai khusus di KPU saja gitu. Jadi tidak di-upload secara di publik ya. Untuk umum ya, untuk publik ya. Karena memang dilindungi karena ditakutkan memang data-data seperti ini nanti disalahgunakan gitu kan ya. Iya, betul ya. Jadi tetap harus dilindungi kan gitu, data pribadi itu. Jadi kalau misalkan ini kan tadi pakai misal. Kalau misalkan petugas sudah keburu ngupload ini, mungkin dia kan begini lagi datang, lagi mendata, seolah-olah biar kayak laporan ini aku bener-bener kerja nih. Jadi kemudian difoto sekaligus ini nicknya ini yang sudah saya data. Kalau sudah seperti itu apakah ada tindakan? Ya kalau yang di-upload itu hanya stiker ya, karena ada stiker coklit atau stikernya Bawaslu yang mengajak awasi gitu. Kemudian disandingkan dengan stiker coklit yang di situ ada nama, tidak ada nick dan sebagainya, ya tidak apa-apa. Karena itu bagian dari dipublikasikan. Ya, biar yang belum dicoklit, yang belum didatangi Pantarlih ini ngerti ya bahwa saya keluarga belum didatangi oleh petugas Pantarlih. Jadi tidak apa-apa. Yang penting tidak data lengkap data seperti lengkap, KTP ya? dan sebagainya itu. Karena itu rawan disalahgunakan. Gitu. Kalau stiker yang ditempel di rumah-rumah itu ya. Memang harus ya itu ya stikernya ditempel ya. Stiker harus ditempel. Biar ketahuan kalau itu memang sudah dicoklit gitu ya Pak ya. Jadi pentingnya Bawaslu mengajak untuk mengawasi proses coklit ini. Yang pertama disampaikan, dipastikan warga negara yang sudah memenuhi syarat ini terdaftar ya, terdata di daftar pemilih tahun 2024. Jadi masyarakat diajak untuk punya kesadaran akan hak pilihnya. Apa pentingnya ya? Jadi ada perlakuan yang berbeda Mbak Rida. Orang yang terdaftar dalam DPT dengan orang yang tidak terdaftar. Yang pertama, ya, Bawaslu harus memperlakukan warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat itu harus sama kan gitu. Perlakuannya harus sama. Artinya begini, orang yang terdaftar di dalam DPT itu nanti kalau begitu hari H, tanggal 14 Februari pas pemungutan, orang yang terdaftar itu nanti akan diberi surat pemberitahuan oleh KPU. Kemudian memilihnya itu jam 7 sampai jam 13.00 gitu. Itu yang terdaftar. Khusus yang terdaftar. Yang tidak terdaftar itu nanti perlakuannya beda. Yang pertama, ini hanya diberi waktu 1 jam. Jam 12 sampai jam... Setelah selesai jam 1? Enggak, jam 12 sampai jam 13. Oh, itu. jam 1. Kemudian harus memilihnya di TPS sesuai dengan KTP-L-nya. Sesuai dengan KTP elektroniknya. Jadi tidak boleh maunya milih di luar alamat KTP-nya itu, tidak boleh. Jadi kalau yang sudah terdaftar itu boleh, tapi syaratnya harus mengurus pindah memilih itu.
Jadi ada perlakuan yang berbeda. Untuk mengurus pindah memilih itu ke mana ya? Itu Pak bisa langsung Sus? ke penyelenggara ya, ke PPS, ya, kemudian ke PPK atau ke KPU langsung. Itu untuk pindah memilih itu boleh. Ya, Iya. pakainya nanti ada formnya A5 itu. Berarti ya. harus pulang dulu dong untuk minta itu tadi izin istilahnya. Ya, enggak, kalau pindah milih itu bisa langsung ke KPU juga bisa. Oh, gitu. Untuk diurus di KPU juga bisa. Tapi bagi yang tidak terdaftar dalam DPT, itu harus memilih sesuai dengan alamat KTP-nya. Iya. Itu dari sisi perlakuan ya terhadap pemilih. Yang kedua, dari sisi anggaran ini ya. Sisi anggaran, jadi orang yang terdaftar dalam DPT, maka dari sisi politik anggarannya itu jelas. Artinya begini, akan dicetakkan surat suara, akan mendapatkan surat suara itu by name itu, oh ini DPT Pemalang itu sekian, berarti surat suara yang dicetak sekian, itu dianggarkan sebelum. Tapi bagi orang yang tidak terdaftar, ya toh, maka tidak dihitung surat suaranya itu. Berarti surat suara ini tidak boleh melebihi dari yang pendataan itu dong ya, berarti Pak Maksus? Ada ketentuan kalau di pemilu itu ada surat cadangan 2%, itu kan hanya cadangan. Tapi kalau Barangkali orang yang rusak gitu ya. rusak atau kekurangan, gitu kan. Atau tadi mengantisipasi orang yang tidak didaftar, tidak terdaftar dalam DPT. Jadi gitu. Ya, ini terkait dengan tadi pertanyaan dari Bu Evi di Taman. KTP-nya Pemalang tapi tempat tinggalnya tidak di Pemalang. Lalu bagaimana nantinya itu tadi ya? Ya, dari Mbak Evi ya. Jadi kalau coklat itu ya berdasarkan pada KTP-nya. Gitu. Berdasarkan Jadi petugas KTP-nya. itu akan mendatangi berdasarkan pada KTP-L-nya. Gitu. Terus bagaimana kalau kok tidak di Pemalang? Nah, maka ini tidak boleh nanti didaftar di tempat domisili. Ya. Itu harus mesti basisnya pada KTP elektronik, gitu kan. Jadi kalau kok ada yang merantau dan sebagainya, ini nanti bisa kan diwakilkan dari keluarga yang di rumah, gitu ya. Jadi bisa yang suami atau istrinya yang di rumah itu nanti bisa untuk mewakili coklat itu, atau juga bisa menggunakan media video. Nah, gitu, itu bisa. Soalnya mana ya Pak Maksus, Pak Heri, seandainya mereka sudah terdata coklatnya, kemudian dia tiba-tiba ini kan rentang 1 tahun ya, tiba-tiba mungkin pindah kerja atau apa, dan pada hari H pemilu tersebut pencoblosan dia tidak bisa menggunakan hak suaranya, tidak bisa pulang ataupun tidak bisa menggunakan di tempat lain karena tadi ada izin itu ya. Ya, jadi kalau kok nanti pada hari ternyata tidak bisa pulang, maka tinggal ngurus aja pindah memilih, itu boleh. Boleh ya. Nah, tapi nanti perlakuan 1 jam itu tadi ya? Bukan, kalau yang sudah terdaftar dan sudah mengurus pindah memilih, itu nanti perlakuannya juga akan sama. Cuma bedanya akan surat suaranya. Kalau masih dalam 1 dapil kan nanti kan ada 5 pemilihan ya, presiden, DPD, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Berarti kan ada 5. Nanti kalau pindahnya ini kok lintas dapil, maka tentu tidak sama surat suara yang akan didapat gitu. Kalau kok lintas provinsi, ya, ini mungkin hanya dapat 1 surat suara untuk presiden, wakil presiden. Tapi kalau maunya pindahnya masih 1 dapil, kayak orang Kecamatan Malang ini, orang Mulyaharjo, pindah ke Bojong Bata, maka ini masih sama, dapat 5 suara. Tapi kalau orang Pemalang pindahnya ke Kerawang, nah ini berarti nanti hanya mendapatkan 1 surat suara gitu. Tapi kalau masih lintas maunya kecamatan, ini juga nanti akan beda-beda. Bu Rida. Jadi kalau orang Pemalang pindah ke Warung Pring Warung Pring. Ini kan dari sisi dapilnya berbeda. Dapil Pemalang sama di Warung Pring itu kan berbeda. Maka nanti tidak mendapatkan surat suara untuk DPRD kabupaten karena dapilnya berbeda. Ini orang Pemalang, Kecamatan Malang maksudnya. Dapilnya 1. Di Warung Pring itu dapilnya 6. Nah, dapil 6 maka beda. Nanti akan hanya mendapatkan 4 surat suara gitu. Ya, itu tadi ya pertanyaannya sudah dijawab, semoga puas ya. Silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi kembali silakan di 0843215111 ataupun nanti kita buka live chatnya
Sudah ada lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat Iya. pagi. Selamat pagi, dari siapa, di mana Ibu, Mbak? Ibu Rani, Ibu Rani di mana? Mulia Harjo. Di Mulia Harjo. Baik, pertanyaannya Bu Rani. Maaf ini terlambat pergi ke pasar. Oh, terlambat pergi ke pasar. Enggak masalah. Belanja ibu-ibu soalnya. Iya, mau nanya Mm-mm. apa yang yang dimaksud dengan sedang dicabut haknya sebagai pemilih itu karena apa? Mohon penjelasannya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Nah, bagus nih pertanyaannya. Jadi apa yang dimaksud dengan sedang dicabut hak pilihnya? Iya. Ini dikarenakan apa? Begitu kali ya. Kalau sambil ngos-ngosan ibu dari pasar ternyata. Layon ya. Ya. Nggih, monggo sinten yang mau jawab? Iya. Pak Eri? Ya, Mbak Rani ini pertanyaannya tajam ini ya. Sahabat Widuri, yang dimaksud dengan dicabut hak pilihnya itu bagi orang-orang yang bersalah atau yang sudah diputus, yang punya perkara dan diputus oleh pengadilan itu, dan itu dicabut hak pilihnya. Maksudnya apa? Misalnya Hak mereka pilihnya sama dengan hak suaranya tuh gimana? Iya. Sama ya? Iya. Hak itu kan ada hak dipilih dan hak pemilih gitu ya. Jadi orang-orang yang tadi dicabut hak pilihnya, orang yang sudah tidak diperbolehkan untuk mengikuti Pemilu, untuk memilih. ya? Iya. Jadi orang-orang yang saat sekarang ada di Hotel Iya. Prodeo itu memang tidak punya hak untuk memilih dan pilih ya? Ya, kalau itu sebenarnya masih boleh. Oh, masih boleh? Karena ancaman hukuman yang berbeda. Ah. Itu hukuman yang lain, bukan hukuman pidana biasa. Oh, bukan ya? Iya. Itu misalnya subversif. Gawat ini misalnya, kayaknya. iya, yang hukuman-hukuman bukan hukuman pidana biasa. Iya. Yang seperti apa nih Mas Misalnya- Eri? Luar biasa berarti ya? Apa itu? Tapol gitu, tapol gitu. Politik jadi- ya. Gitu. Saya tambahkan Pak Ketua. Iya. Jadi apa kan ada orang yang narapidana, gitu kan? Ada yang hak politiknya dicabut. Hak politik itu apa? Warga negara itu kan punya kesempatan yang sama, memilih atau dipilih, gitu ya, dalam konteks demokrasi kan itu. Oke, ya. Nah, itu Anda warga negara yang melakukan tindak pidana, ya tentu berat ini kalau sampai hak politiknya dicabut. Maka nanti ini tidak bisa memilih. Memilih itu enggak bisa. Dipilih pun tidak bisa. Dalam arti apa? Mencalonkan sebagai calon presiden atau DPD atau DPR, DPR provinsi, ya toh? Apalagi DPR kabupaten atau bupati, wakil bupati, maka nggak boleh karena ini dicabut hak politiknya. Tapi saya pernah baca kalau nggak salah itu kok ada yang sekian tahun setelah menjalani hukuman gitu dia punya hak untuk dipilih gitu. Ada Pak seperti itu? Iya, ada. Jadi bagi narapidana itu kan yang hak politiknya tidak dicabut itu masih boleh ya. Kalau dilihat di ketentuan itu kan, tapi ada ketentuan-ketentuannya gitu untuk mencalonkan. Kalau memilih, meskipun narapidana itu kalau hak politiknya tidak dicabut, maka tetap masih bisa menggunakan hak suaranya. Kayak di Pemalang itu LP ya, di LP itu ada di situ ada TPS ya, namanya TPS khusus karena di LP. Nah, itu untuk tadi menampung suara-suara orang yang sudah atau berperkara ya, menjadi narapidana. Itu boleh ya. Tapi kalau narapidana yang mau menyalonkan itu ada syarat-syarat ketentuan yang mengatur gitu. Baik, terima kasih itu jawabannya ya untuk Bu Rani di Mulia Harjo. Sekarang kita ke live chat yang sudah muncul dari Bapak Dadang Haider. Bagaimana tanggapan Bawaslu terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan pemilu ditunda? Yang di rumah setuju nggak sih ditunda? Pasti ada yang bilang enggak cepet-cepet aku udah pengen milih gitu kali ya. Ada yang mungkin ya ditunda nggak apa-apa lah, gitu ya. Ya namanya orang kan beda-beda pilihan dong ya. Gimana ini tanggapannya nih? Kalau Bawaslu menanggapi itu, kami sebenarnya tidak bisa menanggapi itu ya, karena
itu putusan pengadilan. Kami tidak bisa menilai putusan pengadilan. Terus yang bisa memutuskan untuk menunda atau menghentikan atau apa begitu ya berkaitan dengan pemilu itu bukan pengadilan sebenarnya, bukan pengadilan umum. Tapi itu kami serahkan ke pimpinan-pimpinan Bawaslu yang di atas, karena kami nggak bisa ikut menilai soalnya. Meresahkan ya, soalnya ini. Tapi kami insya Allah lah pilkada atau pemilu itu nggak diundur. Ya, tetap ya, 2024 karena kita ya, pakai kalau diundur berarti udah schedule-nya begitu soalnya ya. Kalau diundur berarti kita akan merubah Undang-Undang 7 2017 ya, yang dilaksanakan 5 tahun. Terus Undang-Undang Dasar pasal 22 itu jelas dilaksanakan 5 tahun sekali. Jadi harus merubah yang macam-macam ya. Ribet jadinya ya Pak Heri ya. Begitu. Mungkin Pak Maksus nambahi Pak Maksus. Gimana ini Pak Maksus? Ya, jadi terkait dengan isu yang lagi ramai ya, penundaan. Memang di Undang-Undang 7 tidak mengenal istilah pemilu ditunda itu, nggak mengenal. Adanya itu ya susulan ya, dan lanjutan gitu. Istilah penundaan tidak. Jadi, maka keputusan PN Jakarta Pusat ini sangat mengagetkan ya, dunia jagat raya Indonesia kan. Ya. Jadi ya bagi kami Bawaslu di Kabupaten Malang itu kan siap menjalankan keputusan politik yang diambil oleh di atas ya, di Jakarta sana lah. Cuma begini, di Bawaslu itu ada ruang ya, ada ruang bagi partai politik atau peserta pemilu yang bersengketa. Itu kami ada kewenangan untuk menyelesaikan atau penyelesaian sengketa. Jadi keputusan Jakarta Pusat itu kan sebenarnya dimulai dari tadi karena ada sengketa. Karena salah satu partai tidak lolos ya, tidak dilolos oleh KPU sehingga ada proses sengketa. Dan sengketa itu sudah diajukan ke Bawaslu dan sudah clear ada keputusannya. Tapi ternyata kan ini masih berlanjut, sehingga partai X ini kan mencari hukum lain. Nah, hukum lain begitu. Jadi bukan hukum rimba ya. Hukum lain. Jadi begitu Mbak Rida ya. Jadi di Bawaslu ada tadi penyelesaian sengketa. Sengketa itu bisa dengan penyelenggara dalam arti peserta pemilu dengan KPU atau peserta dengan peserta itu bisa bersengketa. Nah, di Bawaslu itu ada ruang untuk penyelesaiannya itu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Dari live chat dari Spektrum Studio PKD Kalimas standby. Terima kasih. Kemudian dari Mbak MAN PKD Kejene Kecamatan Radu Dongkal juga hadir. Mbak Eni Wihayati PKD Tanah Baya hadir. Terima kasih Spektrum Studio. Lucu ini. Tapi tetap dibaca karena ini kan apresiasi ya. Wes entek kacang stoples. Lari ngenteni ora mulai-mulai. Yo Mas. Ngapunten nggih Mas nggih. Saiki berarti kacangnya orang toples Mas. Iya, kemudian Onetos Belik menyimak. Pramuduta PKD Gunung Jaya Belik menyimak. Indah Sriyanti di Temau menyimak juga. Banyak ini, tapi memang harus nggak dibaca nanti saya dimarahin. Nggak mau mendengarkan lagi nanti. Nah, gitu. Pramuduta, PKD Gunung Jaya Belik, Indah Sriyanti, Panwascam Randu Dongkal, Lukman Novianto PKD Mendelem Belik, Sigit Saputra Jaya, Panwascam Pulosari, Firja Game, Amrullah Hafid, Panwaslu Kecamatan Watu Kumpul nyimak. Rizky Gerat PKD Desa Banjaranyar Kecamatan Radu Dongkal hadir. Kemudian Delvi Kadriani udah dengerin dari tadi belum mulai, ini berarti tadi ya, sekarang udah mulai ya. Kemudian dari Ulu Jami hadir Panwascam. Dari Muhammad Sobirin Al-Wahid hadir dan siap menyimak. Salam hormat buat rekan Bawaslu. Oke. Kemudian dari STV Klinik Panwascam Radu Dongkal hadir. Ahmad Muzaki PKD Kecepit Randu Dongkal hadir. Nailul Izah Panwascam Ulu Jami. Kemudian Pak Abdullah menyimak. Ayesa PKD Lodaya hadir loh. Iya wes. Mika Sasari Warung Pring hadir.
Aris Kanovi, Panwascam Pulau Sari, Panwascam Ampel Gading, juga Panwaslu Kecamatan Ampel Gading nyimak. Mama Bahir, Panwaslu Kecamatan Moga hadir. Saranghanai, Panwaslu Kecamatan Ratu Kumpul. Ya wes semuanya ya yang hadir. Kok ora diwaca kayak ngono mesti. Nanti dibaca wes ya. Dari Moga hadir, Pangeran Samba Petarukan hadir, Muhammad Sobirin. Wahid tadi ya, intinya coklit ini diharapkan mampu menvalidkan data pemilih sehingga tidak ada warga yang tidak mendapat hak pilihnya seperti itu. Nggih, Pak. Nggih. Safrudin Hadi Saputro ikut nyimak. Sailor Moon mau tanya, apa peran Bawaslu untuk meminimalisir amplop-amplop mendekati pencoblosan? Nah, amplop sekarang aku yo genah ya. Wadene tahun 2024 itu lali ya Pak ya. Biar dikai amplop kok, lah kelalen setahun kok. Gimana ini dari Sailor Moon tentang meminimalisir amplop-amplop mendekati pencoblosan, money politik? Ya, Bawaslu ini dalam kaitan dengan itu kita sudah apa namanya ya, kurang full, ya. Iya, full kegiatan. Iya. Mulai dari fasilitasi teman-teman dari ormas LSM untuk ikut mensosialisasikan dengan stakeholder, dengan partai politik, dengan dinas instansi terkait. Kita sudah kerja untuk tadi sosialisasi tolak money politik. Money politik itu memang jahat sekali. Itu melebihi kejahatan yang ini, Mbak Ida. Yang jahat bukan money-nya, Pak? Ya, jadi money politik itu menyesatkan pikiran teman-teman pemilih itu ya. Orang yang tadinya niat mau memilih pemimpin yang punya kapasitas, dengan hadirnya amplop tadi itu akan merubah mindset menjadi orang memilih yang punya uang, bisa membeli suara. Nah ya? itu makanya ini sangat menyesatkan. Maka dari itu kami ingin mengajak kesadaran seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang untuk bisa berpikir cerdas, memilih cerdas. Jadi tidak hanya memilih karena ada amplop tadi, tapi memilih benar-benar orang yang punya kapabilitas, punya yang kemampuan, punya. Jangan menyesal kemudian hari. Nah ya, itu kita menerima uang 100.000 saat ini, tapi 5 tahun ke depan Pemalang sudah tergadaikan. Kasihan banget Pemalang ini. Pemalang ini milik kita semua. Jadi ayo pilih pemimpin itu pemilih yang punya jiwa-jiwa pemimpin, orang yang bisa mensejahterakan itu Bu Ida. Maka dari itu mulai dari sekarang kita sudah kerja terus, termasuk tadi hak pilih itu kita kawal dari sekarang, dari mulai kemarin mulai tahapan awal sampai sekarang kita sudah lakukan patroli pengawasan, kita lakukan sosialisasi, kita lakukan pengawasan coklit melekat itu. Itu diharapkan untuk pemilih-pemilih yang bisa nanti cerdas dalam memilih pemimpinnya. Seperti itu Mbak Rita. Iya ya. Jangan karena amplop itu tadi. Nah, ya. apalagi amplop tadi sudah biasanya terdata. serangan fajar katanya Pak. Sekarang sudah tidak fajar lagi, duha saya. Serangan itu menjelang ini, waduh luar biasa. Tapi insya Allah di tahun 2024 dengan hikmah-hikmah yang kemarin itu kita bisa, mungkin akan lebih baik. Kita yakin, kita pastikan bisa. Gitu Mbak Rida. Karena real menjawab ya, realitanya menjawab kenyataan. Mungkin ada penyesalan itu tadi ya. Kita juga ngajak tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Kita bicara tentang anti money politik. Bagaimana ini bisa meminimalisir ini? Semua saya yakin setuju. Ya, tergantung dari masing-masing. Lagi kita kembalikan ke pemilih tadi. Pemilih itu mau nggak seperti itu? Kadang kan dikasih uang ya Mbak. Iya. Iya, jadi memang agak-agak dilematis banget ya Pak ya. Artinya memang itu dilarang sih money politik, bahkan ada sanksi kan katakan ada begitu. sanksi politik. Iya, tetapi di realnya atau di kenyataannya memang banyak orang-orang yang itu tadi terbeli suaranya hanya karena mungkin mending toh kena nggo tuku beras gitu ya.
Iya. Kena tuku berambang arah Ramadan, harga-harga naik katanya begitu. Jadi kita kadang-kadang memang harus idealis ya Pak ya. Iya. Kadang-kadang memang harus begitu. Dan itu harus dari harus ya, harus. Harus. Aku dipakani mau dikasih 100 gitu, jangan dibuka amplopnya gini mau 100. Masa suaraku cuma dibayar 100 gitu. Iya. Makanya gitu, kita kembalikan lagi ke masyarakat pemilih tadi. Kalau misalnya dikasih 100.000 untuk memilih, ya harganya cuma 100.000 itu kan. Apa kita cuma dibeli 100? Padahal 5 tahun ke depan masyarakat Pemalang itu akan menanggung akibatnya gitu. Belum tahu dia suara siapa dia harga 100 gitu ya Pak Heri ya. Gitu. Kalau Pak Masis gimana nih menanggapi ini tentang money politik, kan pasti tahu dong bahwa itu memang terjadi, nggak usah ditutup-tutupi, transparan. Emang iya kayak gitu adanya. Tetapi harus bagaimana kan kayak gitu ya? Iya. Ya, jadi Mbak Rida ya. Bawaslu mengajak untuk sadar soal hak pilih ya. Ayo awasi coklat ini kan menyadarkan atau mengajak pada masyarakat untuk mengawal setidaknya itu suaranya sendiri. Iya. Gitu ya, dipastikan terdaftar. Kalau sudah terdaftar, ayo kita jaga bareng-bareng. Dijaga itu ya baik nanti saat penggunaannya, gitu. Tidak boleh kita datang ke TPS itu karena faktor tadi, faktor money politik. Maka itu sudah ternodai lah, tergadaikan. Integritasnya orang itu sudah terjual, tergadaikan. Dengan harga yang tadi disebutkan, kan ada variasi, ada yang sekian-sekian itu kan. Ada yang 50 ya, gitu ada yang 50, ada yang 20 mungkin ya. Sangat miris sekali kan begitu. Itu cerminan manusia, pemilih itu berarti sudah tergadaikan. Maka ya, lewat apa tadi, awasi coklat itu, kita bangun kesadaran itu. Dampaknya tadi, ya toh, bukan hanya sekedar apanya pada saat itu saja, itu kan. Itu akan membawa dampak yang sangat luas dalam kehidupan atau sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Yang perlu kita sadari ya, ibu-ibu ini ya, jangan dikira harga berambang gitu kan, atau harga apa, cabai, beras, itu tidak dipengaruhi oleh keputusan politik. Nah, itu yang mengambil keputusan itu adalah keputusan politik. Siapa yang menentukan harga itu siapa? Kan begitu. Harga berambang dan sebagainya di pasar itu tidak lepas dari keputusan politik kan itu. Pokoknya kenapa kok minyak kayak kasus yang 2 tahun lalu nggak ada langka sekali, itu jangan dikira tidak ada peran-peran politik. Nah, kira-kira orang yang memegang keputusan yang strategis lewat politiknya ini berpihak kepada masyarakat kecil, berpihak kepada kita. Nah gitu. Bahkan saya sering menyampaikan, ibu-ibu, harga skincare itu, gitu, harga skincare. Saya jadi curiga, istri Pak Masis itu juga dipengaruhi oleh politik. Siapa yang mematok harga kan begitu kan? Ini kan orang-orang yang punya apa namanya kewenangan strategis lah. Politiknya itu berpihak kepada kita. Soal pembangunan infrastruktur, gitu. Ada keperpihakan kan? Itu keputusan politik yang dipengaruhi dari pemilihan, gitu. Dari pemilihan. Kalau kita datang ke TPS sudah karena transaksi, ya sudah, apa yang kita harapkan? Jadi kalau mamanya nanti nagih janjinya, mamanya ini apa namanya ditagih, dulu janjinya mau membangun ini itu sebagainya. Terus dikasih 100. Loh, kenapa Anda nuntut? Sudah saya bayar kok. Betul. Kan begitu. Iya. Ibarat orang kuli dah. Saya udah bayar kan. Kenapa Anda masih nuntut? Nah, ini kan sangat miris sekali gitu, Mbak Rida. Jadi ayo kita bersama-sama untuk bangun kesadaran, dimulai dari apa namanya daftar pemilih yang benar, yang valid. Bagi yang belum terdaftar, silakan untuk melaporkan ke Bawaslu. Bawaslu itu ada jajarannya, dari kecamatan ada namanya Panwaslu kecamatan. Di tingkat desa itu juga ada pengawas desa atau PKD gitu Mbak Rida. Ya, jadi kita memang harus cerdas ya, harus cerdas, harus bijak juga lah, jangan tadi hanya karena beberapa lembar rupiah itu suara kita jadi tergadaikan seperti itu. Kita sudah harus menjadi pemilih yang cerdas ini tahun 2024 gitu, diharapkan memang seperti itu. Ya butuh kok ya apa ya butuh ya. Apalagi nanti apa namanya sampai ngelek-ngelek itu kayaknya udah jadi apa ya, sudah jadi
tabiat kali Iya. ya, ngelek-ngelek ke lawane gitu ya. Terus janji yang manis-manis kan kayak gitu. Itu kan dulu itu, sekarang udah nggak dipakai lagi harusnya, begitu kan ya Pak ya? Harus Tidak mudah dicerdaskan, terpengaruh. pemilih Nah, kita harus dicerdaskan. Kalau soal tadi kok menggunakan money politik semua, kerusakan, kehancuran tidak harus nunggu 5 tahun, gitu. Hitungan bulan, tahun. Gitu. Contohnya sudah ada. Nah, gitu. Oke, yuk kita simak lagi untuk live chat yang sudah masuk. Ini dari Kecamatan Ampel Gading sudah hadir. Ada Pak Mujianto Pomas Panwascam Bantar Bolang hadir. Tati Sekar Kidul Sinau Pak, pinter ya. Fardan Fab hadir. Roro Aryani, saya mau tanya Pak, kalau nyoblosnya telat bisa nyusul enggak ya? Sebentar, kita tunggu yang di 0284321511. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi, dari siapa di mana? Darmanto, Bantar Bolang. Darmanto di Bantar Bolang. Baik, Mas Darmanto di Bantar Bolang. Pertanyaannya? Terkait coklat, Mbak. Mau tanya kapan itu dilakukan? Soalnya belum. Terus Belum dicoklat ya Mas Darmanto ya? iya. Oh, belum ya. Terus apa lagi? Terus terkait tadi ada pembayaran money politik, Mbak. Itu ditindak enggak, Mbak, oleh Bawaslu? Oh gitu. Yang ditindak yang menerima apa yang ngasih gitu ya? Ya. Iya, iya. Oke. Iya. Terima kasih Mas Darmanto. Ya, terima kasih Mas Darmanto. Kapan dilakukan coklit? Mereka belum dicoklit Mas Darmanto ternyata ya. Kemudian money politik ada tindakan antara yang menerima dan yang memberi. Oke, monggo Silten yang mau jawab. Coklat itu sudah dilaksanakan mulai tanggal 4 ya. 12 Februari sampai tanggal 14 Maret. Ini tinggal berapa hari lagi? Ini sudah berjalan sebenarnya Mbak Rita. Nah, bagi yang belum dicoklat itu memang segera melaporkan atau nanti bisa menghubungi Panwas Kelurahan Desa yang ada di desa masing-masing desa itu. Tadi Mas Darmanto itu di desa mana ya? Kecamatan Bantar Bolang. Nanti saya coba komunikasikan dengan teman-teman Panwascam untuk ditindaklanjuti ke tingkat desa. Memang kesadaran ini yang kami butuhkan. Jadi yang merasa belum dicoklit, ayo segera sampaikan, segera laporkan, biar bisa kami berikan saran perbaikan pada KPU dan jajarannya. Jadi biar terdaftar. Ini yang kami butuhkan. Terus yang kedua tadi ada apa namanya? Calon dengan money politik. Kami dari dulu sampai sekarang kurang tentang money politik. Dan kalau ada money politik silakan laporkan kepada Bawaslu atau Panwascam atau PKD setempat. Jadi itu kalau memang terbukti, ada buktinya, ada saksinya, ada laporannya lengkap, insya Allah kami tindak lanjuti dan itu pasti dan itu kalau memang nanti tergantung lagi kalau yang namanya pidana pemilu itu nanti ada yang namanya Gakumdu. Kita proses di Gakumdu, kita harus bisa meyakinkan kepolisian dan kejaksaan. Nah, sanksi pasti ada kalau memang benar-benar terbukti nyata gitu. Ya. Jangan cuma jari-jari ya. Jangan jari. Kalau melaporkan ya harus ada buktinya. Bapak Mas lanjut Ya. nanti tambahin. Yang pertama ini masih bisa tersambung dengan Mas Darmanto enggak ini? Ya, Mas Darmanto udah hilang. Sudah hilang. Tapi paling tidak dia masih stay tune di sini ya. Jadi kalau masih nyambung kan saya langsung minta RT RW-nya. Nanti biar langsung ditindaklanjuti. Oke. Kenapa Mas kok Darmanto belum dicoklit itu kenapa? Masalahnya apa ada itu. Ini apa bagi pemirsa Suara Widuri ini juga apa namanya? Pendengar ya, pendengar Suara Widuri. Coklit ini nanti sampai 14 Maret. 14 Maret, Ya, bentar lagi berarti ya? tinggal 5 hari ya. Kalau nggak salah 5 hari ya. Ini tanggal 9. 5 hari lagi. Jadi bagi yang belum dicoklit ya segera untuk melaporkan ke Proaktif Bawaslu. ya? Iya. Karena itu tadi dari awal saya sudah bilang mungkin ke sana pagi sedang pergi, Iya. siang sedang apa, Iya. sore malam udah tidur kan gitu ya. Nah, ini apa jajaran Bawaslu ini
sudah sedang patroli ya. Jadi setiap hari ya teman-teman pengawas kecamatan, kelurahan, desa dan termasuk Bawaslu sendiri ini setiap hari turun ya. Hari ini ada 7 titik ya yang teman-teman Panwascam itu sedang melaksanakan patroli untuk ngecek ya dari rumah ke rumah ya mana yang belum dicoklit, mana yang makanya ada stiker itu tadi ya ditempel ya. Itu dikontrol. Cuma kan karena keterbatasan kan tidak mungkin pengawas akan menjangkau semuanya kan. Kan gitu. Maka ini butuh partisipasi masyarakat untuk aktif menyampaikan informasi ya kepada Bawaslu. Ya, Roro Aryani tadi tanya, saya mau tanya Pak, kalau nyoblosnya telat bisa nyusul enggak? Oke. Jadi kalau sudah telat kan batasannya itu kan sampai jam 13.00. Kok sudah lebih memang nggak bisa. Oh, udah gugur ya? Emang toh. Nah ya, makanya harus dimanfaatkan. Hari pencoblosan itu kan nanti hari libur atau hari yang diliburkan. Itu digunakan, dimanfaatkan, jangan sampai tidak menyalurkan hak suaranya. Iya, tapi berandai-andai Pak, ini kan dari jam 7 sampai jam 13 ya? Jam 1 ya? Iya, itu kalau yang sudah terdaftar. Iya, yang sudah terdaftar. Ngantri kan misalkan. Iya, ngantri. Lah antriannya ini masih panjang tapi waktu sudah menunjukkan pukul 13.00. Gimana ini, Pak? Ya, itu nanti kan akan dibaca oleh jajaran KPPS maupun dengan PTPS-nya. Kira-kira pasti dihitung waktunya. Karena biasanya karakter pemilih di TPS itu antrian justru yang di pagi itu ya, jam 7 itu sudah mulai ngantri gitu kan. Nanti ada waktu-waktunya agak longgar, biasanya jam-jam 10, jam 11. Itu mulai agak ramai lagi jam 12 itu biasanya karena pulang kerja bisa jadi kan itu ada waktu istirahat datang ke TPS itu. Maka pemilih ini ya jangan ngambil waktu di akhir-akhir gitu kan. Di akhir-akhir itu karena batasan jam tadi sampai jam 13.00 gitu. Atau mungkin juga karena ini kan 5 tahun sekali, kalau toh mungkin setiap hari sibuk, maka ya berikanlah waktu beberapa 1 jam misalkan ya. Nah saya dagang nanti dagang lagi gitu. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Mas Fardan VAB, mau bertanya bagaimana jika ada warga yang belum dicoklit, perlu lapor atau mengadu kemana? Kemudian jika ada warga yang usianya 17 tahun, 17 tahunnya tepat pada tanggal 14 Februari 2023, apakah boleh mencoblos? Begitu Pak. 2023. Kok 23 harusnya 24 dong ya? Kalau 23 kan ya sudah saatnya, udah punya hak suara. Gimana ini Pak? Oke, dari Mas Fardan ya. Iya. Kalau belum dicolot, kemana laporannya? Lah, tadi ya, di jajaran kita, Panwaslu atau PKD. Jadi, kenali pengawas desa atau pengawas kecamatan. Gitu ya. Itu bisa langsung menyampaikan, ya, bisa langsung. Atau lewat medianya Bawaslu. Itu bisa, ya. Di situ ada, Facebook, ada Twitter, ya toh. Aktif ya Pak ya? Aktif. Jangan sini ada aduan tapi nggak pernah dibuka. Ya. Ini bisa diperlihatkan ini Mbak Rida ya. Nah, ini alur alur pelaporan kalau lewat aplikasi ya. Ini ada cek ya, ada scan ini. Jadi ini barcode untuk melaporkan ini, ya. Untuk melaporkan. Kalau ini cek DPT-nya. Ini cek DPT-nya. Cuma ini yang cek DPT, informasi terakhir dari KP itu memang belum nge-link pada yang data sekarang yang solid. Ini kan kalau DPT itu kan dimutakhirkan terakhir itu kan September tahun 2022 kalau ya September ya ini. Jadi ini belum nge-link dengan DP4 yang sekarang menjadi bahan coklit. Ya. Gitu. Jadi, tapi nggak apa-apa, nanti bisa dicek di sini. Gitu. Kalau tahun kemarin atau pilkada kemarin sudah terdaftar, ini ya akan terdaftar di sini selagi memenuhi syarat. Ya. Nah kalau kok ternyata belum, atau belum dicoklit, laporkan saja ke Bawaslu. Ini ada posko aduan, ya. Nah ini ada barcode ini tersedia di medianya
Bawaslu. Gitu Iya. Mbak Rida ya. Jadi laporkan segera ke Bawaslu Pemalang Iya. atau Bawascam dan lain Ya, sebagainya. jadi gitu. kan ada syarat-syarat pemilih. Ya, tadi yang di awal itu 17 tahun atau sudah pernah kawin gitu. Jadi kalau belum 17 tahun tapi sudah pernah kawin, nah, atau sedang kawin namanya. Ya pokoknya sudah pernah menikah kan maksudnya, ya. karena itu terdaftar kan. Ya, yang terdaftar ya, Nah. yang terdaftar itu. Kalau misalkan kawin siri kan nggak tahu. nggak tahu, Nah, nggak tahu gitu kan. iya karena kan tidak yang sudah terdata kan di terdaftar situ. itu. Ya, kayak seperti itu. Jadi ini kalau misalkan sekarang 16 tahun katakanlah Ya. ya, tahun depan tahun 2024 ini 17 tahun, tapi kan belum dicoklit dong karena usianya 16 tahun. Lalu bagaimana pada Ya. saat hari hanya 2024? Kalau coklit tetap harus memperhatikan usia 17 tahun ya. Ya. Tapi apakah nanti yang sekarang 16 tahun sampai nanti 14 Februari apa namanya? Jadi 17 tahun Februari mereka. sudah 17 tahun, Februari 2024, maka dia punya hak untuk memilih. Ya bisa. Jadi, Bisa. karena sudah 17 tahun. Gitu. Didata lagi berarti. Ya nanti ada apa namanya terkait dengan data potensial itu kan ada ya. Jadi tetap harus sudah punya KTPL. Harus sudah punya Berarti KTPL. ketika usia sudah 17 tahun cepat-cepat ke Dukcapil gitu Iya. ya untuk bikinnya. Bikin KTP elektronik. Lah, tapi pas ya, Pak? Kenapa? Pas Februari ya lahirnya. Gimana yo? Kan angel. Jadi Bisa kan- nanti ada apa terkait dengan perekaman itu kan ada ya, Iya. perekaman itu. Pokoknya kalau sudah 14 Pokoknya memasuki bulannya gitu kali iya, ya. itu sudah 17 tahun itu sudah apa namanya mempunyai hak pilih. Pilih, Ya, gitu. Maka Oke. segera uruslah KTP elektroniknya. Itu. Baik, terima kasih. Gitu ya Mas Fardan ya. Kemudian dari Setia Widi Utami, semangat Pak Masud dan Pak Heri. Semangat dari Semangat. tadi ya. Dari tadi. Kemudian dari Mbak Widi itu mahasiswa apa pernah magang di Bawaslu itu. Oh gitu. Mulane Kalau nggak salah, kalau nggak salah. Makanya menyemangati nih ya. Terima kasih. Main lagi dong ke Bawaslu. Iya, silakan, Tombol kangen gitu ya. Karena lagi kangen sama Pak Masud sama Pak Heri soalnya ya. Kemudian dari Akda Manesa Nuba, jenengmu apik temen, nangele ngomong. Salam hormat Bawaslu. Aduh, terima kasih. Fuad Hasim Wahid Panwaslu Kecamatan Bode hadir. Ismi Hilma PKD Pulau Sari Kecamatan Pulau Sari hadir. Terima kasih banyak. Jadi kita saat sekarang lagi banyak yang menonton. Nah, tadi kan kapan coklat dilangsungkan ini sampai 14 Maret ya Pak ya? Iya, terakhir. Mbak. Kalau yang rumangsani, saya kok belum dicoklit? Jangan buru-buru nyalain petugas itu tadi, mungkin pada saat petugas datang Anda tidak ada, jadi Anda harus proaktif ya. Iya. Datang cari itu petugasnya. Mbak Guru didaftar Mbak atau Mas gitu ya. Iya. Tapi untuk niteni, nandani bahwa dia itu petugas, kita tidak terkecoh itu, apakah ada uniform Ya. atau gimana? Jadi Pantarle itu dalam bertugas itu tetap harus memakai atribut, ya. Atribut. Maka tidak salah kalau nanti pemilih itu menanyakan soal SK, nggak apa-apa, gitu ya. Itu malah bagus pemilih yang Cerdas ya. cerdas. Bener enggak ini untuk yakin? Tanya itu mana? Pak, SK-nya mana? Waduh, ya, SK udah. Pantarlenya mana? SK-nya di bank kok ya. Itu kami, jajaran kami, kalau pengawasan itu harus menanyakan itu. Gitu. Iya. Jadi nggak boleh kan itu tadi SK-nya buat agunan kan ya? Kata. Itu kemudian apa namanya? Kan ada topinya, ada topi, pakai ada topi. rompi, ada tas. Itu dibekali semua Pantarle itu. Jadi pada saat petugas datang tidak memakai atribut gimana dong? Silakan pemilih untuk menegur saja. Oh, di foto ya? Iya, Pak ini ditegur. benar-benar petugas apa bukan Iya, sih? Gitu. maka di apa namanya potensi kerawanan dalam mencoklit itu di antara tadi apa namanya ada joki, Iya. joki pantar itu nggak boleh. Jadi kalau ada pantarle atau petugas coklit itu ternyata tidak ada di dalam SK itu atau menyuruh orang lain, nah, atau saudaranya atau siapalah atau anaknya untuk menggantikan, Iya. maka nggak boleh. Ini pelanggaran, ya itu pelanggaran, gitu kan. Jadi dipastikan yang mendatangi Bapak Ibu sekalian ke rumah itu adalah petugas Pantarle.
Iya. Nah. Jadi jangan juga kadang-kadang ada orang yang menyalahgunakan itu kan, dipastikan itu. Kemudian tadi apa yang harus disiapkan tadi di awal sudah ya, itu ada KTP, ada KK gitu. Yang harus disiapkan ya. Betul. Jadi kalau misalkan ada keraguan Anda didatangi oleh seseorang yang katakanlah mungkin karena kenal gitu, kadang-kadang wong kenal kau udah nggak usah pakai tadi yang identitas yang itu, tapi tetap dong ya, tetap sesuai dengan emang ketentuan. Jadi kalau Mbak Thomas bener ini petugas kan kayak gitu. Jadi kita jangan menggampangkan, kita tiba-tiba petugas datang kita kasih aja KTP, kita kasih itu. Jangan sampai itu tadi disalahgunakan ya. Kalau nanti pemilih yang datang itu canggung atau nggak mau menegur, tapi tetap menaruh kecurigaan, silakan hubungi pengawas Bawaslu. Ya, kalau saya kok agak rugi, agak curiga ini mamanya. Ini pantarnya beneran apa enggak? Itu kalau silakan ya, karena jadi petugas juga jangan arogan ya Pak. Artinya kalau misalkan manusiawi, dia capek mungkin pagi nggak ada, siang nggak ada, sore nggak ada, malam nggak ada, datang ke situ pas menemui dia yang calon pemilih ini, kemudian menjadi arogan, marah-marah. Maksudnya jenengan kan yang diwae sih Pak, golek iso kawan bengi. Nggak boleh ya? Nggak boleh, putus pantarle. Lawangnya tutup grup ya Pak Heri. Nah, untuk menjadi pantarli, petugas ini, kira-kira dari Bawaslu ada pembekalan apa? Ya, jadi kalau pantarle ini kan jajaran di KPU ya. Jadi yang membentuk itu adalah KPU. Jadi ketika itu ada PPK, ada PPS, ya itu kemudian ini yang lagi bertugas pantarle. Jadi itu ada syarat-syarat ketentuannya. Jadi tidak sembarang orang bisa menjadi pantarle. Iya, betul. Tentu berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman itu kan mereka dibintek ya. Dibintek, kemudian ada pelantikannya begitu. Jadi ada proses pendaftarannya, ada seleksi administrasinya, ada pelantikan, pembekalan. Itu. Selama ini kalau Pak Heri sudah dicoklit? Sudah. Ada nggak sih keluh kesah atau semacam ada kendala dari mereka petugas yang gendu-gendu rosok gitu loh, curhat dulu Pak, apa-apa gitu yang sering terjadi pada petugas, karena memang kita sebagai petugas menangani banyak orang dengan banyak karakter gitu kan, agak susah. Barangkali ada kendala, kemudian kendala tersebut mungkin sudah terbaca oleh Pak Heri atau Pak Maksus, kemudian memberikan satu solusi itu lebih baik. Ya, pernahkah terjadi kendala seperti itu petugas? Dari gini Mbak Rita, pantarle itu tadi yang sudah disampaikan KPU, Pak Maksus itu jajarannya KPU. Jadi mungkin kalau dengan Bawaslu nggak mau mengeluh, nggak curhat dengan Pak Heri ya? Iya. Takut dimarahin. Takut nanti malah karpet dewi. Macam-macam karakter di bawah. Ada yang seneng diawasi secara melekat, ada yang nggak tahu. Jadi gitu Mbak Rita. Mereka jajarannya beda dengan kami. Jadi mungkin nggak enak kalau ngakluh sama saya. Terus coklit, kami sudah dicoklit. Kebetulan pas dicoklit seperti tadi Mbak Rita sampaikan tadi, pas saya nggak di rumah, jadi yang dicoklit malah marahin Pak Heri nggak di rumah dicoklit. Lawang datangnya Mbak pas malam, jadi pas malam saya masih di kantor, saya pulang tahu-tahu tadi dicoklit, saya malah nggak tahu. Gitu. Akhirnya ke kantor Pak? Betul, sudah dengan istri, dengan istri. Oh, jadi pokoknya nggak usah ada orangnya, nggak apa-apa ya Pak? Iya, data bisa ya? Ada yang bisa ditemuin. Oke, jadi seperti itu. Ya memang menjadi petugas itu memang juga nggak gampang. Ya itu tadi harus. Mungkin dari KPU juga ada pembekalan untuk mereka para petugas untuk menangani masing-masing karakter orang yang berangasan, sehingga aku KTP-nya hilang Mbak. Ya, KTP-nya hilang, damel meleh Rabu, lan damel angel lah. Kalau mboten gak ada alate, angel damel. Oh, sing damel disucapil. Jadi serba-serbi ya, serba-serbi ini masih 1 tahunan lah ya, kurang lebih 1 tahun 2024 tadi untuk memilih banyak hal yang harus dipilih. Tadi ada 5 ya Pak ya, apa tadi? Syarat pemilih. Presiden, wakil presiden, DPR RI, DPR provinsi,
DPRD Kabupaten Kota, DPD. Gitu ya. Iya. Ini tadi kayaknya ada yang mau nanya ini. Pertanyaannya lucu soalnya. Mau tanya Pak Narsum, pemilu milih bupati kapan ya? Kasihan Pak Wakil nggak ada temennya. Lucu kan? Lucu tapi ngena. Artinya begitu masyarakat Pemalang itu memperhatikan bahwa saat sekarang Pak PLT sendirian, artinya dia nggak ada pasangan bupatinya. Kalau pendampingnya kan ada Bu Santi. Merasa kasihan kerja dewe. Jadi ndang-ndang ada pemilihan bupati gitu kali ya. Monggo dijawab. Ini kok lucu banget ya. Bu Endang namanya. Kalau pilkada serentaknya untuk memilih bupati dan wakil bupati Pemalang itu ikutnya di bulan November tanggal 27. 2024 ya. Iya. Itu setelah pemilu selesai kita masuk tahapan pilkada. Pilkada serentak juga. Itu yang kita pilih nanti gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Jadi nanti jangan khawatir, nanti segera ada pilkada. Segera. Tinggal Pak Mansur sama Pak Heri nanti mencalonkan, kita juga nggak tahu ya. Loh, kan siapa tahu berminat kan gitu. Kan semua warga negara kan berhak untuk mengajukan dirinya untuk dipilih menjadi terserah apa kan kayak gitu kan. Jadi siapa tahu saya tungguke loh Pak Heri, Pak Asus. Ini ada pertanyaan yang sama sebetulnya, tapi juga harus dibaca karena ini sudah menghabiskan kuota. Gini pertanyaannya, misalkan pada saat dicoklit umurnya baru 16 tahun, tapi pas pelaksanaan pemilu sudah berusia 17 tahun, apakah punya hak pilih, lalu harus bagaimana lapornya? Nah, pertanyaannya sama, itu tadi dengan yang tadi. Perlu diperjelas kali ya. Dia sudah ngitung mungkin, nah sekarang aku baru 16, tapi nanti Februari itu sudah 17. Harus bagaimana? Karena dia termasuk mungkin orang yang ingin menggunakan hak pilihnya atau hak suaranya. Gimana itu tadi, Pak? Ya, jadi kalau tadi saya jelaskan di awal tadi, kalau coklit tetap memperhitungkan usia pada saat dicoklit saat itu ya. Jadi karena ini tanggal 9 umpamanya 17 ya, ini dicoklit ya, ini sudah harus dicoklit ini. Karena sudah 17 tahun. Tapi kalau maunya kok di masa subtahapan coklit ini ternyata belum ya 17-nya nanti pada 14 Maret 2024 ya. Itu sudah punya hak suara ya. Meskipun ini belum dicoklit, tapi nanti pada hari H itu sudah punya hak suara. Itu nanti juga akan data soal pemilih tadi yang potensial itu. Begitu ya Mbak ya. Jadi jangan khawatir, Anda masih bisa menggunakan hak pilihnya. Tadi kalau misalkan sekarang pengen lebih jelas lagi, ada medsosnya Bawaslu, ada Facebook, Instagram, Twitter ada. Gitu ya. Di web juga ada. Di websnya juga ada. Balik lagi ke live chat yang sudah masuk dari Ismi Hilma, PKD Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari hadir. Eni Wihayati masih tetap stay Mbak. Halo teman-teman PKD Kecamatan Radu Dongkal, makasih ilmu-ilmunya katanya. Sofi Aji, Sofi PKD Penusupan Kecamatan Radu Dongkal hadir. Kemudian dari Eni Wihayati, Pak Sopi, selamat siang. Yang mana ya Pak Sopi? Begitulah ya. Jadi enak Pak. Jadi kita tuh bawaannya ketawa terus karena memang kadang ada sesuatu yang lucu. Di akhir acara ini, Pak Heri dan kemudian Pak Mansur, kita senang sekali ketika kita live seperti ini, kemudian ada banyak orang yang aktif ya, aktif ataupun Anda yang proaktif, aktif menonton, proaktif dengan menanyakan atau hal-hal yang ingin Anda tanyakan terkait dengan pemilu yang akan datang 2024 ya, yang tadi ada biasalah pernak-pernik ya. Di akhir acara ini, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Pemalang, pemirsa channel YouTube Radio Suara Widuri ataupun sahabat Bawaslu dan sahabat Widuri? Silakan. Di forum yang berbahagia ini
Kami mengharapkan Bawaslu Kabupaten Pemalang mengharapkan proses pemilu itu akan berjalan sesuai dengan aturan. Ini yang pertama. Kedua, hak pilih jangan sampai terabaikan. Hak pilih semuanya harus terakomodir. Dan bagi yang belum memenuhi syarat, tidak terdaftar, tidak masuk dalam daftar pemilu. Pemilu harus berjalan dengan lancar, aman, sesuai dengan mekanisme prosedur. Nah, semoga nanti terpilih pemimpin-pemimpin yang amanah yang bisa mensejahterakan masyarakatnya, dan masyarakat bisa memilih dengan cerdas, memilih pemimpin yang bisa mereka menjadi terayomi. Saya kira itu cegah, awasi, tindak bagi Bawaslu Kabupaten Pemalang. Jadi ketika masyarakat didatangi oleh teman-teman kami yang ada di ada yang di desa, ada di kecamatan itu terkait dengan patroli kawal hak pilih, tidak usah takut, tidak usah kebingungan, tapi terima teman-teman saya itu karena mereka akan mengawal hak pilih masyarakat. Gitu, Mbak. Terima kasih Pak Heri. Pak Maksus, apa yang ingin disampaikan kepada semua yang saat sekarang sedang menonton? Kami mengajak pastikan nama Bapak Ibu pendengar Suara Widuri ini yang sudah memenuhi syarat dipastikan untuk terdaftar. Didaftar di daftar pemilih itu. Ini butuh partisipasi dari semua pihak ya. Jadi dipastikan terdaftar karena tadi perlakuannya berbeda orang yang terdaftar sama yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih itu. Jadi pemilu ini harus kita kawal bersama, butuh partisipasi masyarakat, butuh partisipasi publik, termasuk dengan menggunakan media hari ini, radio. Ini dalam rangka menarik partisipasi publik ya masyarakat agar ikut mengawasi proses berjalannya pemilu tahun 2024. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau menemukan pelanggaran-pelanggaran ya bisa disampaikan ke jajaran pengawas kami. Jadi ini kan butuh kesadaran masyarakat ya. Jadi biasanya orang kalau melaporkan itu males takut jadi sikil ya. diundang gitu ya. Ya itu kan satu konsekuensi yang harus kita lalui ya mekanisme penanganan pelanggaran itu harus kita lalui ya, mau tidak mau ya harus kita lakukan gitu. Berani jujur ya Pak ya. Berani jujur. Nah, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah. Sip. Oke, Ibu Titi selamat pagi. Terima kasih. Sukses Bawaslu Pemalang. Amin. Ibu Titi Resmiati. Oke, thank you banget. Dan ini karena sudah disediakan souvenirnya ada 5 ya Pak ya. Mohon maaf jika Anda yang tidak kebagian, tapi apresiasi buat Anda yang sudah masuk ke live chat ataupun yang sudah interaksi di 0284321511. Souvenir akan diberikan kepada Bapak Muhammad Sobirin di Bode, kemudian Ibu Evi di Taman, Ibu Randi di Muliharjo, Mas Darmanto di Bantar Bolang, dan Mas Dadang Haider di Tegal. Terima kasih, menjadilah teladan bagi orang-orang di sekitar. Kalau ada tetangga yang belum dicoklit, anterin ya. Kalau ada pelanggaran, laporkan. Berani jujur itu mujur gitu ya. Thank you banget, terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan bersama Bawaslu barangkali atau bersama OPD yang lain. Dan simak terus di 0843211511 atau channel YouTube Radio Suara Widuri. Saya Rida Nirvana. Terima kasih. Sukses untuk Bawaslu. Thank you.